Dan aku, kata Allah, yang menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka ketika orang memuliakan sendiri kebangsaan keturunannya, dia kena dengan ayat itu. Apa nggak ngaji ini orang-orang ini? Padahal notabene ini orang alim gitu loh. Merasa lebih hebat dan mulia daripada merbot. Merasa lebih hebat dan mulia daripada suku-suku tertentu. Nggak ngaji beneran, serius. Ini Rasulullah sampaikan begitu. Ketika mau pembangunan waktu musim-musim kelaparan begitu, lagi mau masak-masak, sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, biarkan saya yang siapkan kambingnya. Ya Allah, ya Rasulullah, saya siapkan, saya yang ngulitin ya Rasulullah. Rasulullah juga angkat tangan, saya akan siapkan kayu bakarnya. Rasulullah, ya, ini Rasulullah ini, dan siapin kayu bakar paling susah loh. Kalau ngulitin jadi di situ, motong jadi di situ, nyiapin kayu bakar mesti cari. Rasulullah pun nggak merasa seperti apa, seperti biasa. Rasulullah berdagang dan sebagainya. Ketika Rasulullah masuk ke dalam satu majelis, ini pada berdiri, murka Rasulullah, murka. Ini dicium tangan bolak-balik, kalau nggak bolak-balik marah. Bagaimana ceritanya coba? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akhlak siapa yang mesti diturutin, saudara? Ini Rasulullah. Apakah kalian akan menjadikan aku seperti mereka, ya, orang agama tertentu, ya, menjadikan para rahibnya, para pendetanya? Duduk, kata Nabi. Nabi punya tas keranjang anyaman yang bikin Abi Dzar Al-Ghifari. Anyaman itu yang dibikin Abi Dzar. Nabi punya tas begitu, keranjang, dibawain, Nabi sentak tangannya. Kalau kata orang Betawi, nggak pakai lo bawain, gue aja sendiri gitu kali ya. Disentak sama Nabi, nggak mau dibawain. Coba bayangin, ada ustadz nggak dijemput sama Alphard marah, astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya diundang dalam satu majelis, orang itu takut-takut bertanya, Ustadz, boleh foto nggak? Lah, ilaha illallah, kenapa emang? Ada yang kemarin kita undang nggak boleh foto katanya. Ya, astagfirullahaladzim. Ini saya peringatin nih para guru, para ustadz, para dai, para ulama nih, jangan ente pilih-pilih seperti itu. Masjidnya kecil yang undang nggak datang, jemaahnya dikit nggak datang, jemaahnya masih banyak, apalagi masih di panggung, di lapangan terbuka, nggak boleh pilih-pilih begitu, saudara. Orang sampai susah telepon, nggak bisa diakses manajemennya. Wah, elah manajemen. La ilaha illa anta subhanaka. Ini yang kayak begini ini yang nggak boleh, saudara. Ya, merasa tinggi, hebat dan sebagainya, nggak boleh. Ini kita dakwah, siapa bilang dakwah? Dakwah di zaman Rasulullah masuk ke tempat yang belum tentu menerima atau menolak. Itu dakwah. Ini para dai. Saya lagi berkaca juga pada dan peringatan buat diri saya sendiri. Kita masuk ke satu tempat yang orangnya udah pasti menerima. Terus bilangin perjuangan apa? Betul apa tidak? Masuk akal tidak? Dijemput, diantar, dibekelin, dikasih buah-buahan. Maaf panitia, bukan gua ngarep ya. Ini contoh, suka baperan sih pada ya. Contoh. Jadi kita bilang ini perjuangan apa? Kalau perjuangan itu antum datang ke Papua, di sana belum tentu terima antum. Itu dakwah. Antum datang ke suku anak dalam, belum tentu terima. Boleh jadi ditimpukin. Datang ke Baduy, itu dakwah dengan segala macam resiko dan perjuangan. Saudara-saudara kita ada yang memperjuangkan itu, namanya Jamiatul Tabligh. Dia masuk hutan, keluar hutan, dulu bawa kompor dan sebagainya. Tapi ada orang yang menyesatkan itu. Jangan, saudara. Mereka meniru Abu Hurairah, mereka meniru Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke penjuru-penjuru dunia untuk berdakwah, sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sanggup kembali dan wafat di Guangzhou di Cina. Abu Kasbah nggak sanggup kembali, wafat di Filipina. Keluarga Ibnu Mas'ud nggak sanggup kembali, wafat di Aceh, ya, di Sibolga, maaf ya, di daerah desa Barus. Kapan-kapan kita cerita soal itu. Jadi begitulah, ya. Sampai di mana tadi itu sahabat Rasulullah. Jadi dalam pasal 1 Nabi udah samain, nggak ada lagi yang lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Duduk mereka, dipanggil lagi sama Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, ahlil bait, keluarga, mantu yang beristrikan yang mulia Fatimah Zahra.
yang beranak yang mulia Hasan dan Hussein. Dipanggil lagi sama Rasul Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi mantan Yahudi, mantan Nasrani, miskin, berasal dari Persia, ya, sukunya bukan suku Arab. Tidak ada kemuliaan Ali dibanding Salman, dan tidak ada kemuliaan Salman dibanding Ali. Inna akramakum indallahi, itu dia patokan kita, saudara. Jangan bergeser dari situ biar kita nggak kacau.